Bang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat para peserta yang sudah masuk ke room Zoom ini untuk mengikuti kajian rutin Rasidi Circle. Pada seri kajian ini akan diisi oleh Ustadz Anton Ismonanto dan akan membahas dengan tema konsep adab menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Langsung saja ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat dikit, langsung saja kami serahkan kepada Ustadz Anton selaku pemateri. Kepada Ustadz Anton dipersilakan. Sini ternyata Antonnya sedang ambil minum dan ambil buku. Jadi kita tunggu sebentar. Ya, mohon maaf ya, ini saya baru keluar dari Zoom yang lain, terus nyambung ke Zoom kalian. Ini kebetulan beberapa malam ini Zoom dengan Ustadz Ridwan, dengan Isnan ya, teman malang psikologi, sampai jam 12 malam sampai setengah 1 gitu selama beberapa hari, dan mungkin saya beberapa hari ke depan sedang buat dokumen dia tentang ketahanan keluarga begitu. Jadi lumayan menguras energi, dan kebetulan semester ini juga nggak ada libur ini, nggak ada libur ngajar, dan kebetulan setiap hari jam 7 pagi sampai jam 12, 7, 12, 7, 12 itu, jadi lumayan ngos-ngosan semester ini tambahnya. Hadirin sekalian, kita masuk ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma fa'na al-waba wal bala wal ghala ya rahim. Hadirin sekalian, saya mau share kitabnya ya. Saya mau share kitabnya ini Adabul Alim wal Muta'alim ini. Baik, ada silakan kelihatan ya kitabnya ya. Kelihatan, Ustaz. Oke, baik, ini kitabnya di sekalian, cetakannya cetakan gaya lama. Kalau tidak salah Jakarta sudah ada yang menerbitkan yang cetakan baru ya, yang lebih rapih, lebih enak dipandang mata ya. Nah, ini dia. Judul kitabnya di sekalian adalah Adabul Alim wal Muta'alim ya, adabnya ahli ilmu dan pencari ilmu ya. Kemudian subjudulnya adalah Fima yahtaju ilaihi muta'allim fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-mu'allim fi maqamati ta'limihi. Berkaitan dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh para pelajar
ketika dia belajar dan apa-apa yang perlu menjadi perhatian para pengajar berkaitan dengan pengajarannya. Oke, itu judulnya. Nah, judul kitab ini adik sekalian itu sama dengan judul kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu sekurang-kurangnya punya 2 kitab adab. Yang pertama adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, ya, At-Tibyan adab mengenai para pengemban Quran, itu yang lebih terkenal. Tapi Imam Nawawi juga punya kitab judulnya persis ini, Adabul Alim wal Muta'alim, adab pencari ilmu dan para pelajar. Adabnya para sarjana dan para pembelajar, kurang lebih begitulah ya. Baik, adik sekalian, berkaitan dengan isi kitabnya, ini berkaitan dengan profilnya ya. Kita coba baca sebentar agar kita lebih akrab ya. Meskipun saya lama tidak membaca teks dengan tulisan seperti ini, nanti teman-teman silahkan membantu saya, azam dan sebagainya, karena ini tulisan tangan kan. At-Ta'rif bil Mu'allif ini berkaitan dengan profil pengarangnya. Ismuhu wa nasabuhu wa Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al-Mulaqab bi Pangeran Benowo. Nah, tulisannya Arab, bahasanya Jawa kan. Al-Mulaqab bi Pangeran Benowo bin Abdurrahman al-Mulaqab bi Jagatingkir. Oke. Sultan Hadi Wijaya bin Abdillah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq Walidi Walid siapa ini? Raden Ainul Yakin al-Masyhur bi Sunan Giri apa ini? At-Tabu Irangi al-Jumbangi. Ini dia. Ini teksnya di sekarang. Nah, ini Al-Mulaqab bi Pangeran Benowo. Ini biasanya Pangeran Benowo. Pangeran Benowo. Terus kemudian ini Jagatingkir. Jagatingkir ya, Sultan Hadi Wijaya. Oke. Terus ini apa nih? Maulana Ishaq ya, salah satu sunan. Maulana Ishaq adalah bapaknya dari Raden Ainul Yakin ya. Berarti beliau bukan keturunannya Raden Ainul Yakin, tapi jalurnya masih ketemu dengan Raden Ainul Yakin yang dikenal sebagai Sunan Giri. Nah, beliau dari Tebu Ireng, dari Jombang. Ya, itu dia. Mauliduhu wa nasyatuhu al-ilmiyah, ya, kelahiran dan pertumbuhan intelektualnya. Bulidafi, apa namanya? Ini nama Jawa ya, ini apa ya? Wulida fi apa ini? Apa ini ya? Ini nama kampung beliau itu apa ya? Sebentar, saya coba cari biografi beliau. Beliau itu kelahiran Gedang. Nah, itu sebenarnya Gedang. Kaf ya dal nun sim, Gedang. Ini bacanya Gedang ya. Qaryah fi Syamal Madinati Jombang. Oke, sebuah kampung di selatan kota Jombang. Yaum Sulasa, ya hari Selasa 24 Dzulqa'dah tahun 1287. 1287 min Sinil Hijrah, di tahun Hijriah ya. Beliau itu kalau informasinya akurat berarti beda 2 tahun dengan Kiai Dahlan. Ya, beda 2 tahun. Ya, beliau kelahiran tahun 1870 ya, sementara Kiai Dahlan itu beliau kelahiran 1868. Keduanya pernah belajar bersama-sama baik ketika nyantri di Semarang kepada Kiai Soleh Darat Semarang yang dijuluki sebagai Imam Ghazalinya tanah Jawa, juga sekaligus gurunya para ulama-ulama besar di Nusantara ya, termasuk di dalamnya kalau yang di asrama masih ingat ketika saya bagi salat arba'in, masih ingat nggak ya yang tak bacakan hadis arba'in itu ada Mahfud Tirmas ya, itu termasuk muridnya Soleh Darat. Nah, termasuk muridnya Soleh Darat itu adalah Kartini ya, Kartini adalah muridnya Soleh Darat. Nah, Kiai Dahlan dan Kiai Hashim bersama-sama nyantri di Semarang, di Kendal ya, termasuk di Saudi
di Saudi itu juga bersama-sama. Oke, terus kemudian nasya'a wa tarabba fi hijri walidihi ahsana tarbiyah. Beliau bertumbuh dan berkembang dalam pendidikan orang tuanya dengan pendidikan yang baik. Wa qara alaihi Quran wa jumlatan minal kutub ad-diniyah ila an kamula rusyduhu thumma rahala fi talabil ilmi ila asyuril ma'ahid al-islamiyah fi biladi Jawa. Ya, ini dia. Beliau membaca Quran kepada bapaknya, membaca beberapa kitab-kitab agama kepada bapaknya, sampai kemudian beliau cukup umur gitu ya. Kamu larus dulu di sini berarti akalnya udah nyambung gitulah ya, udah dewasa. Ya, mungkin kalau usia dulu mungkin 14-15 tahun. Kemudian beliau melakukan perjalanan mencari ilmu ke berbagai ma'ahid, berbagai pondok-pondok yang ada di Jawa. Ya, minha bima'had Sono, Ma'had Sono. Nah, Sono itu mana ya? Ma'had Siwalan, ya, di Siwalan, ya. Kilahuma fi Sidoarjo. Nah, kalian yang orang Sidoarjo ya, ini pondoknya Ki Hasyim. Ya. Ma'had Langitan, ya, Lanjitan, ya, Langitan, di Tuban, ya, di Tuban, yang orang Tuban. Summa intakola ila Ma'had apa ini? Bangilan. Bangilan apa mana ini? Fi Jaziroti Madura. Oke. Bangkalan, ini bacanya Bangkalan, bukan Bangilan, Bangkalan. Itu di pondok di Bangkalan di Pulau Madura. Oke, wala zama fihi sahibal karamah Asy-Syaikh Khalil Waliullah. Nah, beliau kemudian melazimi atau ngaji secara lekat kepada Syekh Khalil. Khalil siapa? Khalil Bangkalan. Ya, beliau ngajinya kepada Syekh Khalil Bangkalan. Summa hajaru ila diyari al-Makkiyah wal masyair al-Haramiyah fa aqama biha iddata sanawat, ya. Dan beliau pindah ke negeri Mekah, ya, ke dua negeri mulia, Makkah Madinah, dan beliau stay di sana selama beberapa tahun. Beda dengan Kiai Dahlan ya. Kiai Dahlan itu haji pertama ngaji sebentar pulang, kemudian haji kedua ngaji sebentar pulang. Makanya kemudian secara ilmu syar'i sebetulnya lebih mumpuni Kiai Hasyim. Ya, secara ilmu lebih mumpuni Kiai Hasyim. Tetapi karena Kiai Dahlan itu mungkin punya kelebihan berkaitan dengan aktivisme dan sebagainya ya, kemudian wawasannya juga terbuka dengan karya-karyanya Abduh, Afghani, dan Rashid Ridho ya, maka kemudian beliau mampu bereksperimen begitu dan membuahkan hasil melalui gerakan Muhammadiyah. Ya memang konteksnya beda ya. Kiai Hasyim itu kiai, kalau Kiai Dahlan itu lebih tepatnya muharrik, penggerak. Nah, Kiai Hasyim menghasilkan alim-alim agama, ya, penekun ilmu syar'i begitu. Kalau Kiai Dahlan menghasilkan aktivis-aktivis yang mumpuni ya. Kita tahu dari Lurah Hasyim itu Kiai Dahlan punya murid kakak adik kan, dari Fahrudin, Ki Bagus, Munjiah, Badilah, dan sebagainya. Suja juga ya. Waqara alal kabiril ulama fiha. Beliau membaca kepada ulama-ulama besar di Saudi. Itu dalam hal ini tentu yang tradisinya lebih ke Syafi'i, lebih ke Sufi gitu ya. Beliau membaca dari siapa? Beliau membaca kitab di hadapan siapa? Qara ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini dia, Muhammad Nawawi Al-Bantani. Muhammad Nawawi Al-Bantani itu simbahnya Pak Ma'ruf Amin, ya. Simbahnya Kiai Ma'ruf Amin. Ya, itu memang alim ya. Kiai Ma'ruf itu sebenarnya alim juga, tapi karena beliau sekarang terjerat politik, maka beliau memang tidak leluasa. Kasihan sekali di usia sepuh beliau harus terjebak dengan politik yang sangat memuakkan ini ya. Semoga Allah lindungi beliau, selamatkan beliau. Terus kemudian beliau juga ngaji kepada siapa? Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Ini Khatib Minangkabau. Ya ini beliau ngasih kepada Khatib Minangkabau. Nah, ini kalau ini guru lekatnya Kiai Dahlan. Ya, Khatib Minangkabau, di Minangkabau ya, dan cucunya sekarang jadi profesor di Madinah. Saya lupa namanya itu. Ketika ada pertemuan ulama di Sumatera Barat, cucunya itu datang dan kemudian nengok tanah kelahiran kakeknya.
Kemudian Syekh Su'aib bin Abdurrahman Anwa al-Funun. Nah, ini saya nggak tahu siapa. Beliau membaca banyak funun. Funun itu merujuk kepada disiplin ilmu, bukan seni-seni ya, tetapi disiplin ilmu. Jadi kalau dulu di abad pertengahan tahun 1000, 1100, 1200 itu ilmu itu nyebutnya adalah fun, arts ya. Makanya kemudian di Eropa nyebutnya arts. Logika itu dulu maksudnya arts. Seven liberal arts itu dari funun. Dan beliau juga membaca ala Sayyid Abbas Al-Maliki ya. Ini Sayyid Abbas Al-Maliki ini kakeknya Muhammad Alawi Al-Maliki ya. Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki ini kakeknya Muhammad Alawi Al-Maliki, salah satu ulama yang apa namanya? Ya, ulama yang sangat dihormati ya di kalangan NU. Dan kebanyakan muridnya Alawi Al-Maliki yang beneran itu menjadi NU garis lurus. Ya, kayak siapa ya? Ya, kayak Mbak Mun, Maimun Zubair ya. Ini cucu Nabi ya, masih turunan Nabi. Habib lah ya. Dan sebagainya ya, termasuk Kiai Lutfi Basori di Malang, Abu Yahya. Nah, di Mu'alim sekarang kita ada kelas yang belajar kitab Syarah Aqidatul Awam karangannya Abi Ihya ya, itu juga murid beliau. Sarahnya bagus, orang Malang tapi masya Allah karyanya bagus. Lalu kemudian beliau dari Abbas Al-Maliki itu belajar apa? Kutub al-Ahadis, ya. Kitab-kitab hadis. Makanya Kiai Hashim itu memang terkenal sebagai ahli hadis. Dan selanjutnya ya, ini profilnya saya pikir cukup lah ya. Tidak perlu terlalu panjang. Kemudian berkaitan dengan ini karyanya Kiai Hashim ya, banyak ya. Ada satu kitab, satu bundle cukup tebal itu berisi sekitar 27 karya Kiai Hashim. Ya, dan jangan dianggap Kiai Hashim itu enggak kritis ya, beliau juga kritis terhadap hal-hal yang dirasa menyimpang ya. Coba kita cermati ada enggak kitab yang saya maksudkan ya. Sebentar. Ini At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Nah, ini dia warning keras yang harus diberikan kepada orang-orang yang membuat-buat kemungkaran dalam acara Maulid Nabi. Banser itu kena ya, ada hutan sebagainya kena. Oke, itu. Ini memang karyanya beliau memang bagus ya, Masya Allah. Ya, tentu itu maziyah beliau. Kalau kita dalam konteks Muhammadiyah ya kita kan juga punya maziyah yang lain, punya keutamaan yang lain. Nanti sekalian, terus kemudian sebelum saya masuk ke konten, saya mau tunjukkan, saya itu baru sadar belakangan, ya mungkin karena saya tidak membaca kitabnya yang dimaksud ya. Ustadz Ferry itu dia cerita, Kak, kok kayaknya karyanya Hasyim Asy'ari itu kok mirip karyanya salah satu kitab adab terbaik. Itu kan karyanya ini, kebetulan ada nih dipakai anak Ibnu Jurem ini dia. Tapi ini ada PDF-nya sebetulnya, nanti silahkan diunduh karena ini juga cetakan PDF ya. Ini judulnya adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim ya, pengingat bagi para pendengar dan pembicara berkaitan dengan adab ahli ilmu dan para pelajar. Nah, Ferry mengatakan bahwa Kak itu kok mirip ya. Nah, saya coba cek, ternyata bisa dibilang kitab ini ringkasan. Seperti ringkasan terhadap kitab ini karangannya Ibnu Juma'ah atau Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i Al-Kinani ya, bisa dibilang itu adalah ringkasan karena kalau kemudian kita coba lihat strukturnya ya, misalkan di sini ya, di sini kita coba saya bacakan di sini. Ibnu Juma'ah itu membagi kitab ini menjadi ulama ini ya. Bab pertama beliau bicara tentang keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan mengajarkan ilmu serta mempelajari. Nah, coba kita lihat sama kan judulnya nih, Al-Babul Awal fi Fadlil Ilmi wal Ulama'i wa Fadli Ta'limihi wa Ta'allumihi. Sama persis. Oke.
Lalu kemudian di bab kedua, oke, beliau Ibnu Juma'ah itu punya judul bab, ya, itu adalah fi adabil alim fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsihi fihi salah satu usul. Bab kedua ini ada 3 pasal. Pasal pertama adalah adab seorang alim atau seorang ahli ilmu terhadap dirinya, serta kemudian hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pengajarannya. Ya, itu judul besarnya. Tapi kalau subjudulnya pasal pertama adalah fi adabihi fi nafsihi, ya, adab terhadap dirinya. Dan kalau kita lihat kitabnya Ibnu Jamaah, beliau menyebutkan jumlah pasal, ya, atau jumlah bahasan. Nanti di sini beliau juga menyebutkan, ya, apa namanya, jumlah bahasan yang ada di dalamnya. Oke. Sebentar. Nah, mungkin susunannya yang diubah, ya. Oke, sebelumnya saya mau ini. Di sini ada pasal, ya. Pasal turunan dari bab pertama itu adalah jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama il amilina bi ilmihim ila akhirih. Nah, jadi ada subbahasan di bab pertama ini, nyebutnya pasal begitu, ya. Di situ ada judul pasalnya apa? Semua yang disebutkan mengenai keutamaan ilmu dan ahli ilmu itu hanya berlaku bagi para ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Oke, ya, itu. Sehingga kalau orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak kena, dia tidak mendapatkan hak keutamaan ilmu tersebut. Oke, ya. Adapun kemudian adik sekalian, itu yang beliau sebutkan itu lagi-lagi sebetulnya mirip dengan karya Ibnu Jamaah. Adapun kalau di bab keduanya Ibnu Jamaah itu bisa fokusnya kepada alimnya, kepada ahli ilmunya. Tapi kalau kita lihat Ki Hasim, kelihatan beliau lebih menunjukkan buku ini untuk para pelajar. Sementara kalau Ibnu Jamaah lebih menunjukkan ini untuk para pengajar, sehingga urutan pasalnya diubah. Ya, pasal urutan babnya dan pasalnya diubah. Oke, bab keduanya Ibnu Jamaah ini adik sekalian yang saya pegang ini. Bab keduanya berkaitan dengan ahli ilmu, ya, adab terhadap dirinya, kemudian adab seorang guru dalam pengajarannya, serta adab seorang ahli ilmu terhadap pelajarnya. Jadi ada perlakuan-perlakuan yang perlu dilakukan kepada pelajar. Itu dia. Oke, ya. Termasuk di situ sebetulnya yang namanya adab ya, pilihan untuk marah, memukul dan sebagainya, kan begitu. Nah, tetapi kalau di Kiai Hasyim itu malah dibalik. Ya, bab keduanya beliau malah membahas tentang adab pelajar. Ya, ini dia. Dan beliau pecah tuh menjadi bab-bab yang terpisah. Sehingga jumlah babnya Kiai Hasyim lebih banyak dibandingkan jumlah babnya Ibnu Jamaah. Ya, kita lihat. Bab keduanya apa? Adabil muta'alim fi nafsihi. Nah, ini ya. Terus kemudian kita lihat nih. Fihi asyratu anwa' minal adab. Ya, bab kedua adalah adab pelajar terhadap dirinya sendiri, dan di dalamnya ada 10 topik atau 10 adab. Jadi beliau setelah menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan bahwa keutamaan ilmu itu berkaitan dengan orang yang mengamalkan ilmunya, maka kemudian di bab kedua beliau menyebutkan adab pelajar bagi dirinya. Jadi adab itu jangan kalian pikir tentang kamu dengan guru, bukan itu saja, ya. Ya, adab dirimu pada dirimu sendiri itu ada. Nah, ini dia. Bahkan yang guru pun ada, guru pun juga punya adab terhadap dirinya sendiri. Ya, misalkan saya guru, itu ada hal yang harus saya lakukan terhadap diri saya sendiri. Ya, misalkan apa? Seorang guru itu lebih butuh belajar dibandingkan murid. Karena kalau guru salah, muridnya sesat, kan gitu. Nah, itu dia, ya. Ada sebuah SD Muhammadiyah di utara JIC itu di temboknya ditulis gede-gede tuh. SD Muhammadiyah di utara JIC itu ada tulisan gini di temboknya. Bagian luar tuh gede banget, tulisannya adalah guru yang tidak belajar dilarang mengajar. Ya, guru yang tidak belajar dilarang mengajar. Gitu ya. Itu contoh adab seorang guru pada dirinya. Tapi kalau di sini bahasanya adab seorang pelajar bagi diri. Nanti ya kita bahas. Kemudian bab ketiganya masih tentang pelajar, yaitu adabul muta'allim ma'asyaikhihi, ya,
adab pelajar pada gurunya. Nah, jadi adab pada guru itu penting, tapi dia tuh bisa dibilang hanya salah satu adab. Karena adab itu banyak ya. Tadi adab pada dirimu sendiri ada. Nah, berapa hal adab terhadap guru? Di sini dikatakan isna asyar, ya, 12. Ya, 12 adab. Nah, kemudian yang keempat nih, lihat nih. Lagi-lagi masih adabnya pelajar. Kelihatan sekali bukunya memang lebih penting untuk pelajar. Tapi kalau bukunya Ibnu Jamaah ini memang lebih berbobot, lebih berat ya. Itu lebih untuk gurunya. Ini menarik sekali kalau kita gabungkan kan. Jadi kalau yang bacaan untuk murid itu yang Ki Hasyim, tapi bacaan untuk guru yang Ibnu Jamaah. Kan begitu. Oke ya. Bab keempatnya apa? Adabul muta'alim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu. Oke. Ma'asyaikh warifqah wa fihi satu asyar nau'an minal adab. Ini dia. Bab keempatnya adalah adab pelajar berkaitan dengan proses belajarnya. Ini dia. Misalkan boleh nggak belajar sambil sandar-sandar itu, misalkan masih kelas di belakang sendiri sandar-sandar. Yang pasti kalau kayak gitu dia nggak akan maksimal. Kalaupun dia pintar dan cerdas, dia bisa menangkap materinya, bisa jadi dia nggak dapat berkahnya. Ya, ketika nggak dapat berkahnya, ketika ujian lupa. Atau kalau ujian berhasil tapi mau ngamalin sulit, ya dia kehilangan keberkahannya. Tahu kalau turu, gelundang-gelundung. Meskipun sekolahnya sekolah bagus kayak Mutahari misalkan, tapi Syiah itu ya, untuk mengizinkan gelundang-gelundung gitu misalkan. Nah, tapi kalau pelajar yang tenanan pasti dia akan menghindari. Oke. Lalu kemudian apa lagi nih? Bab kelimanya baru nih. Oke. Jadi kalau bab tentang jadi dari bab kedua, 3, 4 itu persis satu bab saja di kitab ini. Kitab ini bab ketiga itu hanya berkaitan dengan pelajar. Tetapi di dalamnya ada 3 pasal. Nah, 3 pasal yang ada di sini dijadikan 3 bab yang berbeda di situ. Oke ya. Lalu kemudian adabul alimnya di sini lihat nih. Adabul alim fi durusihi. Yang kelima dulu adabul alim fi haqqi nafsihi. Ini adab seorang ahli ilmu kepada dirinya. Ya, adab ahli ilmu kepada dirinya. Lalu kemudian yang selanjutnya adab seorang ahli ilmu kepada dalam pelajarannya, dalam pengajarannya, ya, dalam pengajarannya itu. Nah, tapi kalau ini saya melihat ya, saya belum sempat membandingkan sampai selesai dengan adabul ini Tadhkiratus Sami. Seingat saya ketika saya membacakan ini ke anak-anak UNJ itu, banyak aspek-aspek teknisnya. Jadi yang disebut adab itu bukan sopan santun di situ, tetapi tentang metode yang baik, teknik yang baik, cara yang baik ya. Salah satu yang saya ingat sekali karena saya merasa saya tidak punya, itu tuh apa? Di situ dikatakan bahwa seorang guru itu kalau mau ngajar itu hendaknya fokus. Jadi tangannya diam, wajahnya diam, bahkan ada kesan kaku begitu. Jadi kalau banyak gerak itu malah tidak wangun. Dalam konteks ilmu pendidikan ya mungkin nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau dalam ilmu agama, ilmu syariat begitu ya, itu guru hendaknya ya mungkin kalau di kalangan ulama itu kalau ada di sekalian mau lihat Syekh Abdul Razak Al-Badr. Abdul Razak Al-Badr itu kan kalau ngomong kan hampir nggak bergerak itu. Nah, cuma dia tenang, tapi memang warna suaranya masya Allah. Nah, itu. Nah, terus kemudian yang ke-8, yang ke-7 adalah adabul alim ma'atalamidatihi. Talamidah dari bentuk jamak ilmi itu bisa talamid, bisa talamidah. Tapi yang lebih fusha katanya ya, karena saya tidak menutupi bahasa Arab secara sempurna, katanya lebih fasih ya, talamidah. Asatidah, bukan asatid, tapi asatidah. Nah, itu yang lebih fasih. Tetapi keduanya benar. Nanti kalau kalian ada yang tahu bahasanya silahkan berbagi, azam misalkan dan sebagainya. Oke, terus kemudian yang ke-8 adalah ma'al kutub. Ini adik-adik sekalian. Mu'alimin beberapa saat ini mewajibkan siswanya untuk membeli buku ya, untuk membeli buku. Salah satu tujuannya apa? Agar menghargai bukunya sendiri. Nah, kalau kepada bukunya sendiri tidak menghargai terus gimana coba? Nah, buku itu bukan cuma kertas ya, bukan cuma kertas berisi tulisan, bukan. Buku itu adalah tumpahan pengetahuan dari ahli ilmu. Makanya kalau kita tidak bisa memperlakukannya dengan baik ya, kita tidak tahu, tidak akan sulit untuk menyerap. Ya, itu dia. Nah, lalu kemudian ada sekalian, tapi di sini menariknya adalah bab ke-8 ini sebetulnya beberapa bab kalau di sini. Di sini kita lihat nih, ma'al kutub allati hiya alatul ilmi ya.
Wa ma yata'allaqu bi tahsiliha wa wad'iha wa kitabatiha wa fihi khamsatu anwa' minal adab. Oke. Di sini beliau membincangkan tentang buku, ya, lalu alat-alat yang berkaitan dengan buku, bagaimana cara mendapatkannya, mengolahnya, ya, boleh nggak nyoret-nyoret, boleh nggak minjemin, dan sebagainya dan sebagainya. Hanya kemudian saya tidak begitu ingat, kalau tidak salah di kitab beliau itu tidak ada bahasan yang kalau di sini disebut sebagai adik sekalian, disebut sebagai adab terhadap ini dia. Fi adabi sukna al-madaris lil muntahi wa talib li annaha masakinuhum fil ghalib wa huwa ahdu asyar naw'an. Adab terhadap asrama. Ini dia. Jadi asramanya pun harus ada caranya. Kita tidak, wah, masalah. Tapi seingat saya kalau di Hasyim ini tidak ada bahasan itu. Ya tentu normal lah ya. Mungkin konteksnya agak berbeda ya. Karena kalau kemudian kan Ibnu Jumah ini kan termasuk Al-Azhar ya. Al-Azhar di tahun 1300. Jadi 700 tahun yang lalu ya. Saat itu Al-Azhar sudah menjadi lembaga yang sangat besar ya. Nanti Azam tak tugasi pekan depan bercerita tentang Azhar di konteks masa lalunya ya. Jadi Rasidi selanjutnya saya tugaskan ya. Saya wajibkan kepada Azam sebagai sebagai salah satu lulusan atau sebagai generasi satunya Rasidi ya, untuk menceritakan Al-Azhar di masa-masa klasiknya. Kenapa kok kemudian Kiai Hasyim tidak menampilkan itu? Saya melihat karena funduk ya, asramanya di dalam konteks zamannya Kiai Hasyim itu tidak seperti asrama di Azhar pada tahun 700. Azhar di tahun 700 itu maksudnya 700 Hijriah. Ya, atau 1300 Masehi atau 700 tahun yang lalu. Itu sudah cukup canggih, cukup mewah ya, sehingga perlu diperlakukan dengan baik. Tidak seperti pondok-pondok tradisional yang mungkin masih sangat berantakan. Kan pondok tradisional itu kan modelnya kan di sekitaran masjid begitu ya. Ada orang buat gubuk-gubuk gitu ya. Nanti kalau sudah nggak kepake ya bongkar, tinggal, lalu kemudian diwariskan kepada santri lainnya, teman yang lain. Sehingga konteksnya berbeda. Nah itu ada sekalian, adapun kemudian pada malam hari ini ya, mungkin waktu saya cuma sampai jam 9 ya. Saya perlu menyimpan sedikit energi karena nanti jam 10 kami harus rapat lagi ya sampai malam. Adik sekalian, mungkin yang bisa saya bacakan secara ringkas adalah tentang adab pelajarnya ini ya, karena itu akan relevan bagi kalian maupun saya. Tapi kalau adab guru itu mungkin relevannya bagi saya, untuk kalian mungkin masih lama. Tapi kalau ada pelajar itu relevan untuk saya karena saya juga tetap pelajar kan. Saya belajar pada level saya begitu. Karena kalian juga belajar pada level kalian. Kita sama-sama pelajar. Maka coba kita baca secara ringkas saja ya. Halaman berapa nih? Halaman ini dia. Mungkin karena tidak terlalu jauh, saya singgung dulu adab terhadap buku. Ya kayaknya yang nyari malah sulit ya, sudah kita naikkan aja deh halamannya berapa ya, mungkin sekitar 20-an ya. Nah, ini dia. Oh iya, sebelum masuk ke konten ada kalimat yang sangat menarik dari karya beliau ini ya. Beliau punya kalimat yang sering dikutip oleh Ustadz Adian Husaini karena memang kalimat ini menurut saya mengagumkan ya. Mana ya? Oh sebentar, ini dia tuh model bukunya tuh belum page layoutnya belum di break lah namanya gitu. Oke. Nah ini dia. Kalau saya tidak salah ingat ya, di sini ada kalimat yang sangat berharga.
Sebentar ya, saya coba cek di printannya ini. Sebentar, kalau saya tidak menemukan halamannya, mungkin saya bacakan dari ingatan ya adik sekalian. Kalimatnya begini. Kalimatnya adalah ini dia. Halaman 11 ya, 11. Itu di sini ada kalimat yang menurut saya sangat penting. Ini dia. Waqala ba'duhum. Nah, ini dia. Kalimat ini menurut saya keren sekali. Sebuah prinsip yang hanya beliau merujuk kemana saya tidak tahu. Dan kemudian kenapa ungkapan ini tidak bisa kita, jarang kita temukan dari sumber yang lainnya. Apakah karena di kalangan ulama ketika memverifikasinya itu melihat bahwa ini kurang presisi, ya, ataukah karena apa ya, atau mungkin juga karena mungkin populer di satu masa tapi tidak populer di masa yang lain. Kita lihat nih kalimat ini. Wa qala ba'dhum at-tauhidu yujibul iman, faman la imana lahu la tauhid lahu. Wal imanu yujibu syari'ah, faman la syari'ata lahu la imana wa la tauhid lahu. Wa syari'ah tujibul adab, faman la adaba lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhid lahu. Ini dia. Ya, hal yang paling penting dimiliki seseorang adalah tauhid, ya, tauhid. Iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu mewajibkan iman kepada, ini pemahaman saya ya, artinya Anda boleh tidak sepakat, boleh merevisi penjelasan saya. Tapi yang saya pahami adalah bahwa hal pertama yang harus dimiliki manusia adalah tauhid, yaitu keterikatan dirinya dengan Allah. Tapi tauhid tidak berdiri sendiri. Tauhid itu mensyaratkan mengimani 5 rukun iman yang lain. Ya, rukun iman kedua sampai rukun iman ke-6, ya. Maka orang itu harus bertauhid. Tapi setelah dia bertauhid, dia harus mengimani rukun iman yang lainnya. Maka kalau dia tidak mengimani rukun iman yang lainnya, kurang satu saja, maka sama dengan dia tidak bertauhid. Misalkan begini deh, ada orang Kristen tidak percaya pada Yesus. Bagi dia Yesus hanya nabi, ya. Kemudian dia juga beriman kepada malaikat, dia beriman kepada adanya kitab-kitab sampai Injil begitu ya. Dan dia yakin bahwa Injil yang ada sekarang itu sudah ditahrif, sudah diedit, sudah tidak lagi asli, sudah nggak otentik. Oke. Lalu kemudian dia juga menganggap bahwa takdir ada, kemudian dan sebagainya ada. Tapi dia tidak mau mengimani satu aja, Nabi Muhammad SAW. Maka dia statusnya sama dengan tidak bertauhid. Sama dengan tidak bertauhid. Nah, tapi kemudian kalau dia sudah memiliki rukun iman yang benar, tidak serta-merta kemudian dia beres. Wal imanu yujibu syariah. Iman itu menuntut kita untuk menjalankan syariah. Syariah itu apa? Syariah dalam makna luas itu ya semua ajaran Islam, baik berkaitan dengan akidah, ya, yang merupakan turunan dari rukun iman yang 6 ya. Ya, misalkan kemudian kalau kita Muslim ya kita tahu bahwa halal haram itu ada, dan halal haram itu bukan cuma status yang melekat pada sesuatu, tetapi sesuatu yang memang ya ada wujudnya, ada dampaknya, ada pengaruhnya. Ini kenapa kita nyari yang halal sedemikian rupa? Karena dia punya dampak pada tubuh kita, pada pikiran kita, pada hati kita, macam itulah ya. Gitu ya. Syariah juga berkaitan dengan ibadah, termasuk syariah berkaitan dengan muamalah ya, politik kita, ekonomi kita dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita tidak mau melakukan syariah, ya sama dengan tidak beriman dan tidak bertauhid. Hanya kemudian ketika orang sudah bertauhid, beriman, berislam atau menjalankan syariah dalam segala detailnya, tapi kemudian dia tidak beradab. Ya, sebagai manusia tidak tahu kedudukan dirinya, tidak tahu kedudukan Allah, tidak tahu kedudukan manusia yang lain, tidak tahu kedudukan orang tua, tidak tahu kedudukan orang mukmin, tidak tahu kedudukan orang kafir. Ya nanti bisa-bisa sama dengan dia tidak bersyariah, tidak beriman dan tidak bertauhid.
Itu ya dari sekalian. Terus kemudian karena nyarinya lama, saya bacakan aja dari print-printan ini. Berkaitan dengan keutamaan ilmu, adik sekalian, di sini banyak riwayat yang bagus ya. Sebenarnya terjemahan buku ini ada ya adik sekalian, silahkan dicari sendiri. Penerbitnya seingat saya kalau mungkin sudah ada 2 atau 3, nanti silahkan dicari. Tetapi yang pasti bahwa ini berkaitan dengan persoalan ilmu ya. Ilmu itu kalau orang waras, orang berakal, itu dia tahu ilmu itu berharga. Itu sudah cukup lah ya. So, ilmu berharga. Bahkan orang bodoh pun tidak mau kok disebut bodoh. Dan mereka ingin disebut berilmu. Padahal mereka tidak punya. Itu menunjukkan bahwa ilmu itu berharga. Ilmu itu mulia. Kan begitu. Hanya kemudian di sini kita di warning kelas sama beliau bahwa ilmu itu bermakna jika dia berguna. Berguna itu artinya apa? Diamalkan. Oke, diamalkan. Dan kemudian ada satu istinbat yang menarik yang ada di dalam kitab ini, yang serupa dengan istinbat yang ada di dalam karangannya Ibnu Juma'ah, yaitu apa? Yaitu 2 ayat. Ayat pertama di surat Fatir ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh orang yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Lalu kemudian ayat itu ditafsirkan dengan surat Al-Alaq. Apa tafsirnya? Yaitu ayat yang berbunyi ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, silogismenya bisa dibangun. Silogismenya apa? Yang takut kepada Allah hanyalah ahli ilmu. Yang takut kepada Allah adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Maka ahli ilmu itu adalah sebaik-baik manusia, bahkan sebaik-baik makhluk. Dengan catatan khasyiya rabbah. Nah, ini saya mengingatkan diri saya sendiri, maupun ada di sekalian, ilmu itu bukan untuk dibincangkan semata-mata, dibincangkan, didiskusikan, dicari, digali, diteliti, diajarkan, itu jelas penting. Bahkan semua itu ada pahalanya. Ya, ada kalimat yang terkenal dari disandarkan kepada Mu'adz. Misalkan kalimat ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi khasyah wa mudarasatahu tasbih wa ta'limahu man lam ya'lamhu shadaqah dan sebagainya. Jadi ilmu itu mencarinya ibadah, mengkajinya jihad, mengulang-ulangnya adalah tasbih, mengajarkannya adalah sedekah dan sebagainya dan sebagainya. Oke? Ya, itu penting, ada pahalanya. Tetapi yang paling penting sebelum itu semua adalah ilmu itu persis obat. Yang kalau tidak kita konsumsi, ya tidak ada dampaknya apa-apa kepada diri kita. Maka yang perlu terjadi adalah kita memfungsikan, mengoperasikan ilmu itu menjadi sesuatu yang berguna bagi akal kita, hati kita, jiwa kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke. Lalu yang lain ada di sekalian. Nah ini adabul alim fi nafsihi. Adabul alim fi nafsihi. Ayyutahhira qalbahu. Pertama adalah bersihkan hati. Kalau mau belajar itu hatinya bersih dulu. Kalau hatinya kotor sulit nangkap ilmu. Ya, hatinya bersih dulu. Jangan ada kebencian, kedengkian, maafkan dulu manusia. Ya. Maka ilmu itu akan lebih mudah. Jangan sampai ilmu dipelajari untuk melampiaskan dendam, untuk membuat kecewa mantan misalkan, itu kami berubah hanya sekedar untuk mau membuat mantan menyesal begitu. Ya, kemudian yang kedua masih berkaitan ya, itu an yuhsinan niyyata, mensahihkan, membaikkan niat. Dan apa saja niat yang baik itu? Pertama, liwajhillah, untuk agar kita bisa menyaksikan Allah, ya, untuk mendapatkan ridho Allah. Apalagi yang termasuk dalam niat ikhlas, lil amal bihi, ya, untuk kita amalkan. Saya mau belajar ini biar saya bisa mengamalkannya. Itu termasuk niat yang lurus. Apalagi ihya syariah, menghidupkan syariah. Saya belajar ini biar apa? Agar ini tidak hilang. Ya, minimal pengetahuan tentangnya tidak hilang. Ya, misalkan pengetahuan tentang poligami gitu misalkan. Ini jangan sampai hilang. Meskipun orang belum bisa melakukan, yang minimal orang tahu bahwa ini bagian dari syariah misalnya. Ya. Karena tidak semua orang mampu.
Kan begitu. Tapi orang harus tahu bahwa itu bagian dari syariat. Walitanwiri qalbihi, ya, untuk menyuci menyinari hati. Sehingga orang dengan ilmu itu hatinya lebih terang, lebih padang, lebih mampu. Jadi ketika melihat COVID itu nggak pesimis. Melihat rasa sakit itu dia tidak dengan duka, tidak dengan nestapa, tidak dengan putus asa, tapi bisa menikmati. Lalu kemudian yang ketiga adalah adabnya adalah belajar itu sesegera mungkin, jangan menunda-nunda, jangan menunggu tua. Ya. Oke. Terus kemudian apa lagi? Ayat na'aminal qut wal libas bima tayassara. Seorang pelajar itu harus punya gaya hidup yang sederhana. Ya, kalau di Gontor itu menjadi panca jiwa kedua. Seorang pelajar itu nggak boleh punya mentalitas suka dengan baju bagus, makanan lezat, nggak bisa. Nah, sulit nanti dia. Nah, nanti kalaupun kemudian dia sudah menjadi alim, dia pakai baju yang baik itu bukan untuk karena dia bukan senang dengan kemewahan, tapi untuk memuliakan ilmu. Karena dia membawa ilmu, jangan sampai ilmu digunakan, maka dia pakai baju yang baik. Tapi dia nggak boleh senang dengan pakaian-pakaian mewah itu. Jadi mentalitas pelajar itu pasti sederhana, meskipun kaya. Kalau perlu kamu punya saldo 7 miliar deh, punya saldo 7 triliun deh, tapi sederhana. Karena itu mentalitas pelajar. Oke. Nah ini dia, ini ada. Qala Imamun Asy-Syafi'i, ini ada kalimat menarik untuk menguatkan tadi ya. La yuflihu man talabal ilma bi izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyati. Walakinna man talabahu bi dhillatin nafsi wa dhiqil aishi wa khidmatil ulama'i aflaha. Tidak akan beruntung orang yang mencari ilmu dengan izzatun nafsi. Izzatun nafsi itu artinya dengan dengan kehidupan yang penuh dengan kecukupan, kemewahan, kebanggaan diri, serba mudah, ya. Itu sulit. Tapi orang yang mencarinya dengan merendahkan hati, ya, merasa bahwa ini penting, saya harus tidak boleh mengangkat harus menundukkan hati saya, membatasi kesenangan saya, kemudian meladeni guru, meladeni ulama, maka beliau katakan aflah. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Meskipun kemudian otentisitasnya saya nggak tahu ya, tapi ya tentu beliau alim ya, beliau tahulah sumbernya dari mana. Kemudian yang kelima ini berkaitan dengan teknik saja. Ayyuk sima awqata lailihi wa naharihi, membagi waktu. Ya, kalau berkaitan dengan membagi waktu, silahkan lihat kartunnya Imam Ghazali di YouTube, itu bagus sekali. Judulnya How to Manage Your Time atau How to Manage Our Time. Itulah ya. Cari aja. Yang produksi namanya adalah Raindrop Academy. Ya, Raindrop Academy tak tuliskan ya di kolom chat. Ya. Jadi Raindrop Academy. Oke, itu judulnya kalau nggak salah How to Manage Our Time. Meskipun ini lebih kepada kehidupan, bukan pada pelajar ya. Ini kartun 7 menit saja, tapi bagus sekali. Nanti seri kartun lianya silahkan dilihat ya. Kemudian apa lagi ya? Yang sadis ayyuqalil akla wasyurba, ya, menyedikitkan makan ya. Jadi pelajar itu jangan biasa kenyang. Kemudian kalau dalam kondisi corona begini nih ya, kamu makan memadai ya, jangan sampai lapar. Sekarang situasinya sedang berbalik, karena itu termasuk merawat imunitas. Kemudian ayyu'akhidha nafsahu bil wara' wal ihtiyat wa jami'i sya'nihi wa yataharral halal fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi, dan selanjutnya ya. Wara', hati-hati dengan yang haram. Ya, hati-hati ya dalam makanan, dalam pakaian dan sebagainya. Jadi seorang pelajar itu lebih ketat kalau dalam memilih status barang konsumsi, pakaian, makanan dan sebagainya. Oke, yang ke-8 relatif sama dengan ayyuqalilan naum, menyedikitkan tidur. Ini nggak mudah. Tapi kalau kebanyakan gelundang-gelundung jelas nggak boleh. Kekurangan tidur jelas nggak boleh. Tapi ya mengambil waktu tidur ideal lah ya. Kalau kuat sehari 4 jam saja itu bagus. Ya, tapi kalau katakan 5 jam 6 jam normal. Tapi kalau lebih dari 7 jam sampai 8 jam kayaknya kebanyakan.
Poin yang ke-10 yang terakhir di adab terhadap diri adalah ayat rukal isyraf fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi wala siyama li ghairil jinsi wa khususan in kathura la'bihi wa qillati fitratihi fa inna tab' sarraq wa afatul israf wa dhaya'ul umr bi ghairi fa'idatin wa dhahabad din idza kana ma'a ghairi ahli. Intinya adalah bahwa selama belajar jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang dahulu, apalagi dengan lawan jenis. Itu buyar tuh nanti ya. Karena kemudian ini inka surola'bi, kalau terlalu banyak main-main, ya, ilmu nggak akan dicapai. Kalau sedikit mikir, itu ilmu juga tidak akan tercapai. Terlalu banyak interaksi dengan orang itu membuat proses belajar itu menjadi lebih lambat. Ini pengingat ya. Kemudian sudah jam 9 nih. Sekalian mungkin ya tak lengkapi ringkas saja. Ini kebetulan bukunya udah tak orek-orek jadi gampang nyarinya. Berkaitan dengan adab terhadap guru. Ya, adab terhadap guru pertama adalah memilih guru. Ayyuqaddiman nazar wa yastakhirallaha ta'ala fi man ya'khudul ilma anhu. Oke. Jadi memilih guru itu bukan hanya boleh, ya, asalnya tuh memilih guru. Tapi karena sekarang tuh pendidikan tuh serba lembaga ya, maka kemudian ketika kita dapat guru siapapun ya kita harus menghormati ya. Meskipun kemudian dari guru tertentu kita belum menemukan hal yang cocok, tapi minimal adab kita itu menjadi sebab keberkahan ilmu. Kan begitu. Tetapi kalau di luar konteks lembaga orang bisa memilih guru, pilihlah jadilah guru. Dan sebetulnya kalau masih lembaga juga tidak salah, tetapi nanti kalau kamu sudah lulus mu'allimin, lulus perguruan tinggi atau apapun, dan kamu belajar itu sepenuhnya adalah keputusanmu, maka ngajilah, belajarlah kepada guru yang kamu merasa bahwa darinya kamu bisa mendapatkan pelajaran, pengetahuan, analisis, juga akhlak, kesalihan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah hayat sedia yakuna syekh liman lahu alal ulum asy-syar'iyyah tamamut tila. Ini dia. Cari guru yang memang expert. Ini penting ya. Cari guru yang meskipun kemudian selama pandemi ini kita juga merasakannya banyak ustaz-ustaz kita yang meninggal. Ya Ustaz Mu'in meninggal, Profesor siapa? Sa'ad Abdul Wahid meninggal, itu kan kita kehilangannya. Terus kemudian ayam nura ilaihi bi ainil ijlal wa ta'dim ya. Kalau sudah sama guru kamu harus menganggap bahwa gurumu itu tetap bisa salah ya, manusia biasa, tapi jangan sampai kamu menganggap bahwa kamu dan gurumu setara, apalagi gurumu lebih rendah. Kalau gitu caranya nggak akan dapat ilmu. Meremehkan sedikit saja akan menghalangimu dari mendapatkan ilmu. Oke. Tapi ini juga tidak menghalangimu untuk memberi masukan, saran ya, tidak sama sekali. Karena guru yang benar pasti juga tahu bahwa dirinya bisa salah dan sebagainya. Tapi kalau sudah sikap mentalnya menganggap guru itu biasa saja, pasti nggak akan dapat faidah. Tidak akan terkuat ya ilmu yang ada pada diri guru tersebut. Kemudian ayya'rifalahu haqqahu wa la yansarahu fadlahu. Ya, jangan pernah melupakan keutamaan guru. Saya kemarin di Facebook itu sejujurnya nangis gitu ketika melihat dua orang pembimbing skripsi saya. Yang satu wakil rektor wakil rektor 2 atau 3 ya UMS, Ustaz Fatah Santoso, belum ngajar filsafat, wah keren banget lah. Sama Pak kalau nggak salah ketua jurusan atau kepala jurusan IKT Quran tafsirnya UMS itu. Kebetulan akrab dengan keduanya itu, sebenarnya ada di Facebook ada fotonya itu. Sebenarnya saya sempat komen, tapi entah kenapa kemudian saya menangis begitu. Dan saya kemudian sampaikan semoga sehat Pak Fatah, Pak Anto begitu. Saya merasa berhutang ya bahwa pengajaran untuk berdua sangat berpengaruh pada diri saya. Gitu. Nah itu jangan lupakan ya, sebenarnya termasuk harus tahu haknya. Saya masih ingat ketika saya pulang dari Malaysia itu saya beli buku terbitan IAIUM, saya menghadiahkan kepada keduanya. Tahun 2017 kan ngantar santri mu'alimin ke Malaysia itu ya, balik hijrah. Nah, kebetulan saya bawa duit agak banyak ya, meskipun qadarullah di tengah jalan duitnya terpaksa untuk beli HP gara-gara HP saya patah di sana.
Akhirnya saya sudah, waduh, nggak bisa beli buku nih. Tapi kemudian ternyata qadarullah ada saja uang datang itu, termasuk dari orang-orang sekitar itu. Ada orang, ini saya juga tuh di Malaysia itu, ada orang Malaysia, ternyata saudaranya tetangga saya di Babarsari. Terus kemudian, Bang, saya titip ini untuk saudara saya ya, yang dekat rumah abang ya. Oh, dikasih duit saya, 500 ringgit itu. Wah, 500 ringgit kan bisa beli banyak buku kan. Terus kemudian saya masih ingat beli buku, 4 buku ya, 2 saya berikan kepada beliau berdua, masing-masing guru saya itu saya kasih 2 buku terbitan Ayah Yuan ya, tentang pendidikan tinggi. Kemudian termasuk ya tasobbar ala jafwati ala jafwatin tasduru minasyaikh. Jadi kalau guru itu punya sikap yang kurang atau keras atau mungkin kalau nyindir tajam misalkan begitu, sabar. Karena kalau kamu nggak mau merasakan kesabarannya, dullat ta'allum ya, kamu tidak akan mendapatkan manisnya. Tajarra'a dullal jahli tula hayati. Oke. Ini Allah yadkhula ala sayfi ghairi majlisil am illa bil isti'dhan. Oke, jangan masuk ruangan guru punya urusan pribadi, ada keperluan personal yang harus dilakukan, maka kalau mau mengerusui minta izin. Jangan tiba-tiba misalnya umum ya mungkin masih agak dimaklumi ya. Tapi kalau ilmu agama ya, dia kehilangan ilmu nanti. Ya. Apa namanya? Saya masih ingat ceritanya Ustaz Hamid ketika di Istek itu belum cerita. Saya datang ke ruangannya Al-Parsalan, gitu. Saya ketuk pintu minta izin. Lalu kemudian Prof saya ingin tanya, ada isti'dzan ya, ada isti'dzan. Oke, yang tentang guru nanti bisa udah banyak lah ya wawasannya, nanti bisa didetailkan. Terus berkaitan dengan apa ini ya, Dedek sekalian. Fi durusihi mana ya? Nah ini dia berkaitan dengan durus 43, saya opernya ke 43 nih. Nah ini dia. Fi adabil muta'alim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'asyaikh wa rifqahu. Betul enggak? Oh iya betul. Ini dia. Awalan yabda bi fardhi ainihi. Fa yasulu awalan arba'ata ulum. Ilmu zat al-aliyah banyak fihi ya takidu ya takidah annaha mawjudah qadimah baqiyah. Ini pertama, kalau mau belajar, belajarlah ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib bagi setiap manusia untuk mengetahuinya. Apa itu? Yang pertama adalah ilmu zat al-aliyah, pengetahuan mengenai eksistensi tertinggi, itu Tuhan. Ya, itu dia. Kemudian yang kedua adalah setelah mengetahui bahwa Allah ada, yang kedua ini ilmu sifat, ya, mengetahui bahwa Allah itu punya sifat-sifat, ya ada wujud, abadi dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga ketika berinteraksi dengan Allah itu merasakan kedekatan, kehangatan dan sebagainya. Lalu kemudian fikih, setelah akidah fikih, terus masuk kemudian yang ketiga adalah al-maqamat, ini dia. Ini sebenarnya kalau mau diringkas ya 3 aja sebetulnya, akidah, ibadah, akidah, fikih, dan ini dia ilmul ahwal wal maqamat. Ini akhlak sebetulnya, tapi akhlak yang sudah lanjut, membersihkan kedengkian, membersihkan kerakusan, membersihkan sifat suka popularitas, sikap suka berkuasa, itu perlu dibersihkan. Ya. Lalu kemudian yang kedua, tak bacakan aja ya, boleh halamannya sangat. Ayat ba'a fardhu ainihi bi ta'allumi kitabillah. Setelah tahu ilmu-ilmu pokok tentang akidah, akhlak, gitu ya, belajar Quran. Nah, jadi jangan sampai hafal Quran nggak tahu ilmu syar'i, akhirnya
disebut hafid, ya bisa disebut ustadz, tapi nggak tahu ilmu agama. Jadi sekarang banyak fenomena begini nih. Nah, ini harus hati-hati. Ya, tapi yang betul adalah belajar yang pokok-pokok dulu. Sekurang-kurangnya beriringan. Jadi hafalan Quran itu diiringi ilmu mengenai akidah, fikih dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini 45 nih, halaman 45 ya. Ini dia. Oh, kalau ini sebenarnya bukan hanya Quran ya, karena di sini ada hadis, ingat saya. Aslul ulum ya, sudah jelas. Nah, kemudian ditututi, diikutkan dengan hadis. Hadis dan ilmunya, kemudian nahwu sorof. Nah. Jadi belajar yang pokok-pokok. Oke. Terus ini sih ada konfirmasi dan verifikasi teks. Nah, ini ada ya. Mungkin dulu tulisannya masih ya tulisannya lebih parah dibandingkan inilah. Ini aja sudah bagi anak sekarang nggak nguati. Ini dia wasalis ayyahdara fibtidai amrihi minal istighal fil ikhtilaf bainal ulama wa bainan nas mutlaqan. Ya, fil aqaliyat was sam'iyat fa innahu tuhayyiru dhihna wa yudahhishu dhihna. Jadi gini, ketika awal belajar jangan sibuk dengan perselisihan, dengan ikhtilaf, dengan beda pendapat, baik pada persoalan rasional, ilmu rasional, apalagi pada persoalan ketuhanan. Kenapa? Kuengkomu mendasi, ya. Tuhayyiru dhihna, itu membingungkan benak. Dan akan membuat benakmu itu goncang. Fal yutkina awalan kitaban wahidan fi fannin wahidin. Ya, jadi bisa dengan fokus, kalau model kurikulum sekarang itu kan dibuat RPP silabus ya. Tapi sebenarnya yang ideal itu bukan begitu. Yang ideal itu sebetulnya menyelesaikan kitab. Kitab apa selesai, kitab apa selesai, kitab apa selesai. Dan berkahnya itu kitab karangan ulama ya, bukan buku mukoror karangan gurunya sendiri sebetulnya. Kecuali gurunya mumpuni. Ya, kalau ilmu syar'i itu, kalau misalnya kalau kayak di Mu'alimin ya, di sekalian ya, fikih itu daripada ustadznya itu membuat buku tersendiri begitu, kecuali ya kalau ustadz sepuh kita paham lah ya, beliau punya kelayakan gitu. Tapi masih muda-muda, misalnya kayak saya begini ya, itu mending pakai kitab ulama ya. Lebih lebih berkah. Oke, apa lagi ya? Ini sebentar nih ya. Ini ada yang keempat tuh, membenarkan teks. Ya. Mungkin itu dulu ya adik-adik sekalian. Mohon maaf sekali atas keterbatasan waktunya. Ini saya harus menyimpan beberapa energi ini. Saya tadi ketika maghrib itu seharusnya kahfian dengan teman-temanmu di asrama. Saya di tengah jalan itu geliyor gitu. Terus kemudian saya tadi meninggalkan mereka, minta tolong Ustaz Nada untuk duduk di depan gantikan saya. Tapi ini sudah mulai defisit energi gara-gara kemarin rapat-rapat itu sampai jam 1:30 malam, jam 12:30 itu selama berhari-hari ini. Ya, di sekarang mungkin bagian penutupnya adalah bahwa buku itu bahkan di sini ada seni menata ya. Kalau kita punya rak itu kita menata buku itu ada tingkatannya ya. Quran itu paling tinggi. Di bawah Quran itu hadis-hadis tanpa syarah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Kemudian yang di bawahnya itu adalah tafsir Quran, baru syarah hadis. Ya, tafsir Quran bukan tafsir Qurtubi, Tabari dan sebagainya. Bawahnya adalah misalkan Fathul Bari, Al-Minhaj, Tuhfatul Ahwadi. Baru di bawahnya sesuai dengan topik ya, akidah dulu, kemudian fikih, kemudian akhlak. Ya. Idealnya begitu. Mungkin begitu adik sekalian ya. Siapa moderatornya? Konuni ya mungkin ya. Konuni, tak kembalikan ke Konuni dan mungkin mohon maaf belum bisa melayani tanya jawab. Saya sebenarnya senang hati saja, tapi saya izin tak menghemat energi saya. Ini kayaknya saya sedang menghitung-hitung waktu, besok saya bisa tidur
Kapan besok? Besok ini saya tidur jam berapa itu saya sedang berhitung juga. Mungkin begitu ya apa namanya bahasan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berguna teman sekalian. Nah, ini tampaknya bukan anak Rasidi juga ya, ini beberapa. Ini ada Raka, ada Raju, ada Ade ini PUTM. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin begitu dahulu ya. Saya tak minta izin meninggalkan ruangan duluan. Saya kembalikan ke Konuni ya, Konuni ya. Nah, barakallahu fiikum, barakallahu li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat. Mohon izin keluar ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Tat. Sebelumnya, kami mohon maaf untuk para peserta karena mungkin Ustadz Anton sangat padat sekali jadwalnya. Jadi, untuk sesi berikutnya langsung saja ke sesi foto bersama. Silakan pada para peserta untuk dapat berkenan mengaktifkan kameranya. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih pada para peserta karena sudah berkenan untuk menghadiri kajian ini, terlepas dari kekurangannya baik teknis maupun hal lainnya. Dan untuk para peserta, bagi yang ingin mengikuti kajian rutin ini, bisa follow Instagramnya, Instagram Rasidi Circle, yaitu _the truth ya, supaya tidak ketinggalan kajian-kajian berikutnya. Terima kasih banyak kepada para peserta. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.